Dengan keterlibatannya Harvey Muiz, keterlibatannya Helen Nalim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi, ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Nilai sebesar 271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada pada satu orang. Dan itu tidak mungkin, orang itu pasti akan dicatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomini, sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini menyebar nomini ke beberapa orang. Makanya Kejaksaan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari public figure. Oke. Bang. Dari public figure. Jadi 2 orang itu adalah public figure, 4 orang lagi ini adalah pengusaha, dan kalau seandainya memang konkret Kejaksaan Agung ini, 2 orang lagi ini adalah pengusaha dan pengurus partai politik. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga, karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan. Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin dalam waktu dekat penyidik akan melakukan hal tersebut. Tambahan tersangka yang kami dapatkan dari informasi di dalam Kejaksaan Agung, ada 6 orang lagi tersangka. Kalau melihat dari hubungan korelasi, ya harusnya ditetapkan sebagai tersangka karena selama ini menikmati kan. Cuman apakah nanti Sandra Dewi ini atau SD ini mengetahui sumber uang dari suaminya, ini kan menjadi pasal tertentu lagi. Apakah serta-merta, apakah ikut serta kan nanti ditentukan oleh aparat penegak hukum nantinya. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa, 271 triliun dengan rincian ABCDEFG, dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang, kerugian uang
uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Yep. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun ya udah it's okay, karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. Yeah. It's okay to be not perfect. Karena gue takut sama Tuhan. ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Exactly. Cuman takut ditegur sama Tuhan. Yep. Gitu karena Kalau jalannya udah mulai iya, macam-macam karena ya. gue takut kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Yep. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil semua. Karena Kalau hubungannya relasi ya, hubungannya itu adalah hubungan keluarga suami istri atau semendan ya, yang bisa dikejar terkait dengan harfi muiz ini yang pasti istri. Istri ini kan pada saat mereka melakukan pernikahan berarti kan ada landasan hukum yang membuat mereka terikat baik harta, baik itu nama baik itu hubungan relasi, dan saya yakin keterlibatan dari istri atau SD ya, SD ini boleh dikatakan keterlibatan langsung atau tidak langsung. Keterlibatan langsungnya karena merupakan istri. Keterlibatan tidak langsung mungkin sang istri ini tidak mengetahui bisnis suaminya. Kan kebanyakan istri sekarang tidak peduli suaminya dapat uang dari mana. Yang penting setiap bulan terima uang. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian uang. Dia orang yang dekat sama Tuhan dan dia makin dekat sama Tuhan dan dia yakin suaminya tidak bersalah dan dia yakin semuanya akan terbukti kalau suaminya tidak bersalah. Cuman balik lagi tadi karena dia berpikir positive thinking, jadi dia tetap tetap punya feeling kalau suaminya tuh nggak salah. Jadi ya sejatuh-jatuhnya mereka ya nggak jatuh banget gitu loh, masih bisa punya kehidupan yang layak, masih bisa jalan sana jalan sini, liburan, traveling gitu. Tapi dengan kondisi yang begini ya nggak mungkin ya traveling ya gitu loh. Karena stres, dia lagi benar stres berat nih yang dialamin saat ini, yang mungkin akan dialami istri pada umumnya ketika suaminya sedang mendapatkan musibah. Itu pas dia sedih banget saat ini, itu pasti sedih, shock, terpukul, tapi dia percaya sama suaminya, suaminya itu tidak seperti apa yang sedang diberitakan saat ini. Karena memang bawaan dari si Sandra Dewi ini memang orangnya positive thinking terus sih. Jadi ada masalah apapun dia pasti mikirnya positive thinking. Sandra Dewi ya, karena memang dia ada penyakit ya. Terus lagi recovery katanya ya, itu berita yang beredar. Nah, yang aku lihat di sini ketika setelah suaminya ketangkap itu, ya memang momennya pas aja ketika dia sedang recovery, suaminya ketangkep, ya seorang istri pastilah ada stres, depresi gitu. Jadi kondisinya agak menurun nih sekarang, udah sakit, terus dengar berita seperti itu tentang suaminya, ya makin stres, jadi dia makin drop. Nah, bahayanya ketika kita stres itu pasti
apa ya namanya, saraf stresnya kita tuh aktif semua, jadi semua penyakit tuh pasti timbul di saat kita stres. Makanya kalau kita stres itu sebisa mungkin kita alihkan pikiran dan melakukan aktivitas yang ke arah positif. Kartu di sini hanya tidak seperti dulu lagi, tidak seperti yang ibaratnya glamor, tidak yang seperti yang berlebihan, ya tetap jalan aja. Jadi sudah dipastikan bahwa semua aliran dana korupsi, aset-aset baik itu bergerak atau tidak bergerak yang ada kaitannya dengan hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan oleh negara. Kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kita kenakan keganjaran dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Kekerasan terhadap anak dengan cara bahkan kita tangani dengan cepat. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Nah ini memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Jadi kenapa banyak yang udah kecewa sama oknum yayasan mahal itu tapi nggak berani ada yang spill? Karena memang selalu ditekan dengan perjanjian non-disclosure yang kayak di dalam perjanjian itu tuh tertulis bahwasanya kita berjanji, sama-sama berjanji tidak boleh saling mengungkap rahasia satu sama lain kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak ya otomatis kan dia yang katanya punya power ini, si oknum yayasan mahal ini pasti kan kayak nyeret-nyeret bawa-bawa hukum. Sebenarnya emang bukan sepenuhnya salah si oknum yayasan mahal ini. Emang semua orang kita nggak ada yang tahu ya namanya tenaga babysitter atau ART itu nggak pernah ada yang tahu namanya orang. Cuman ya lo harus ikut bertanggung jawab. Pada saat emang seleksi, misalnya dalam hal ini memilih pengasuh untuk anak, itu harus benar-benar screeningnya tuh harus tepat ya. Apa zaman sekarang kan banyak orang stres gak ketahuan. Yang paling penting adalah first thing first ya, harus di screening semuanya, terutama masalah kejiwaannya, kesehatan mentalnya. Udah paling bener deh kalau sama orang tua sendiri zaman sekarang. Itu zolim sekali, itu tega sekali, itu sakit itu kayaknya babysitter. Karena itu makanya sekalipun ada babysitter, tetap itu hanya sifatnya membantu. Tidak bisa terus kemudian kita menitipkan. Kalau toh saya menitipkan, misalnya kan pada saat itu saya haji kan, ketika saya mau menitipkan itu kepada babysitter saya harus memastikan dulu babysitter ini udah pernah kerja sama saya minimal berapa tahun. Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun baru terus kemudian dititipin, enggak bisa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.